Kali ini kita akan reviewkan secara lengkap ekskavator dari brand XCMG XE75DA Plus. Baik saudaraku, Sobat Perintis Satu Indonesia, kali ini kita akan mereviewkan secara lengkap ya untuk yang kesekian kalinya. Dan ini yang akan kita review dari brand XCMG ekskavator XE75DA Plus. Biar saudaraku semuanya Sobat Perintis tahu dan mengerti, paham terkait dengan ekskavator XCMG, serinya apa saja. Oh, siapa tahu Bapak di rumah sudah punya ekskavator, mungkin XCMG bisa dilihat ekskavatornya ini tahun berapa nih kira-kira nih. Nah, nanti saya kasih penjelasan detailnya di dalam video ini, biar untuk menambah wawasan untuk semua saudaraku Sobat Perintis Satu Indonesia. Sebelum masuk di materinya, jangan lupa untuk follow semua akun media sosial dari kita. Ada 3 akun media sosial ya saudaraku semuanya ya. Tolong di like, komen, dan subscribe. Kemudian dari follow, wajib di follow ya saudaraku. Tidak ada ruginya lah untuk menambah pertemanan persaudaraan kita bersama perintis alat berat ya. Gitu ya saudaraku. Jangan lupa untuk di follow pokoknya 3 akun media sosial dari kita. Baik, langsung aja kita masuk ke materi terkait dengan ekskavator XCMG XE75DA Plus. Yang di belakang saya ini ekskavator contohnya, realnya dari XE75DA Plus. Ini ekskavator sudah terjual di Bali pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Kita akan kirimkan totalnya hari ini ada 6 unit. Ya, kita lihatkan dulu ya kelilingnya, lihat dulu tuh ada, udah kita berangkatkan tuh. Itu 2, kita berangkatkan ekskavatornya tujuannya ke Kalimantan Timur. Terus nanti ada 2 lagi tujuan ke Bali, termasuk XCMG XE75DA Plus-nya dan TCCO, kemudian ke Lombok. Yang bawa juga safe loader kita, long itu, bawa langsung 2 unit ke Lombok, semuanya Mandalika. Hitachi ini, Hitachi ZX60 dan Caterpillar, tujuannya ke Lombok. Hari ini kita kirimkan total ada 6 unit, mantap pokoknya. Yuk kita lanjut ke materinya lagi. Baik, kita lanjut ya saudaraku. Sebelumnya saya minta maaf ya, ini background kita di sini nggak begitu bagus. Dengan video saya sebelumnya backgroundnya bagus-bagus, itu garasi saya yang di Jawa Tengah. Kalau ini garasi kontainer masuk di sini semua, garasinya ya nggak begitu bagus. Yang penting kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk semua saudaraku. Yang penting ilmunya ada, itu aja. Kalau backgroundnya kalau jelek saya minta maaf. Besok insya Allah tahun depan akan ada background yang bagus untuk tag video kita. Ditunggu terus pokoknya ya saudaraku ya. Saya akan reviewkan semua ekskavator mini. Mungkin kalau mini sudah selesai, sudah habis, akan saya reviewkannya sampai yang besar, komplit semua di channel kita, Perintis Impor Alat Berat. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ngurah, pembelian ekskavatornya ini terjual ke Bali. Sudah ada yang terbaru, paling terbaru kan XE75GA, itu sudah saya review. Sobat Perintis, silakan melihat review detailnya XE75GA seri terbaru di video yang ini ya. Nah, lihat sampai akhir pokoknya. Ini ekskavator seri di belakang, di bawahnya GA. Yang terbaru kan paling terbaru di luar negeri XE75GA. Di bawahnya itu XE75DA Plus. Di bawahnya itu XE75DA saja. Di bawahnya itu XE75D. Gitu ya serinya ya saudaraku ya. Mohon dimengerti, mohon dipahami. Di bawahnya lagi XE75. Mohon dipahami, mohon dimengerti serinya itu. Biar saudaraku semuanya mengerti dan paham, oh ekskavator saya kayak gini, oh ekskavator saya kayak gini. Dan sedikit informasi juga untuk di ATPM resmi Indonesia sampai sekarang 2024 masih mengeluarkan seri XE75DA.
Sedangkan di luar negeri kalau XE75DA itu sudah paling terakhirnya ya saudaraku ya, paling terakhir itu di 2020, 2021, 2022 juga mungkin ada tuh penjualan di 2022 kalau di luar negeri kayak gitu. Tapi rakitan aslinya itu di tahun DA sepengetahuan saya ya, disclaimer on ya. Saya udah tanya-tanya di rekan-rekan teman-teman saya di China, orang-orang saya di China semua saya tanya DA itu produksi terakhirnya tuh kapan sih? DA itu produksi terakhir kalau di luar negeri itu benar-benar paling terakhir tuh di 2020-2021. XCMJ 75DA Plus setarnya dari tahun 2021. Sampainya kapan? Sampai tahun 2023. 2023 itu udah mulai setar seri GA 2023. Jadi yang Plus ini sudah nggak produksi lagi, sudah diganti sama GA yang Plus paling terakhir itu 2023. Mungkin kalau ada yang laku di tahun 2024 ya mungkin ada, mungkin stok lama lah. Kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia masih seri DA sampai detik ini, sampai saat ini. Itu tadi materi terkait dengan klasifikasi serinya. Paling bawah sendiri XE75, XE75D, XE75DA, XE75DA Plus, XE75GA terbaru termudanya. Terus tahun-tahunnya tadi klasifikasinya sudah saya sampaikan. Terus sekarang kita melihat XE75DA Plus ya saudaraku. XE75DA Plus ini bentuknya seperti ini. Secara kasat mata bentuknya seperti mirip dengan XE75DA, mirip. Secara bentuknya mirip persis. Nggak bisa bedain, apa bedainnya? Kalau dari bentuk luar ya, stikernya beda. Ini kalau ada stiker plusnya aslinya, ini. Dekokan ini di seri DA juga ada, sudah ada dekokan ini. Tapi untuk seri D belum ada. Seri D, nih kayak gini. Ada dekokannya gini ya. Kalau di luar negeri ya, seri XE75DA stikernya ini sudah sama kayak gini stikernya, warnanya. Tapi kalau yang D masih biru, rata-rata masih biru. Dan kalau yang di ATPM resmi Indonesia, stiker yang DA masih biru. Stiker ini masih biru. Yang di BUM juga masih biru stikernya. Dari bentuknya nggak kelihatan, cuma stiker aja yang beda, yang jelas. Dari XE75DA dan XE75DA Plus, perbedaan dari sisi sini nggak kelihatan apa-apa. Yang membedakan hanya stiker-stiker saja. Stiker diganti gampang, Pak. Ini video VT ini saya buat biar saya nggak capek dan lelah menjelaskan ke semua sobat perintis satu Indonesia, biar mengerti, paham. Oh, ekskavator saya ini real DA Plus. Oh, ekskavator saya ini DA Plus palsu. Oh, ekskavator saya ini ternyata tua. Nah, gitu. Itu tujuan saya ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan misi dari kita perintis impor alat berat. Pokoknya stay tune terus biar saudaraku mengerti dan paham mini ekskavator. Gitu ya, kita lanjut lagi. Dari bodinya dengan seri DA pokoknya sama body, beda stiker saja. Kemudian ekskavator ini menggunakan engine Kubota. Dengan seri DA itu engine-nya sama, engine Kubota, sama-sama engine Kubotanya. Ini menggunakan engine Kubota dengan kode seri V2607 DITE3B. Sama dengan seri sebelumnya, sama persis dengan XE75DA. Untuk kekuatan sama saja di 42,4 per 2000 RPM, itu sama aja dengan seri sebelumnya. Yang membedakan di XE75DA dan DA Plus itu ada di berat. Beratnya sangat-sangat beda. Beratnya yang di DA itu 7460. Kalau yang XE75DA Plus ini 7680. Lebih berat yang seri Plus. Artinya apa? Semakin berat ekskavator semakin sempurna. Kalau di brand yang lain, di Sunny itu 7,2 yang seri C-nya. SY75U baru akan datang, pertama kali saya ambil, itu juga akan saya reviewkan detail, ditunggu aja pokoknya. Nanti lebih berat mana
ini dengan sana juga akan saya sampaikan. Yang jelas ini saat ini XE75DA Plus beratnya lebih berat daripada sebelumnya, 7.680 kg. Ini lebih mantep. Kalau engine sama saja. Sudah dilengkapi oleh bleed bila pendorong ini. Bila pendorong ini tidak diperuntukkan untuk yang berat-berat ya. Sebagai front dosen tuh nggak bisa. Ini bisanya untuk yang tipis-tipis saja. Jangan yang berat-berat. Nanti kasihan final driftnya kalau sampai dipaksa yang berat-berat. Itu ya saudaraku. Dari kiri ke kanan, lebarnya itu di 225 cm. Jadi kalau mau di-loadingkan truk ya paling enggak lebarnya 230 lebar dalam baknya. Dan trek kiri ke kanan juga sama 225, baru aja saya ukur tadi. Ini treknya sekalian ya. Ukurannya menggunakan trek pada umumnya kelas 7 ton 45 cm. Yang mau minta tapak lebar ada. Ukuran 65 nanti di Indonesia banyak sekali yang cari tapak lebar ini ada tapak lebar. Kita siapkan 65 ada, 60 ada, 65 cakep lah untuk yang kelas 7 ton. Kelas yang 5-6 ton saya biasanya pakai yang 60 cm. Kita lanjut ke bagian bucket. Bucketnya ini ukurannya 0,33. Artinya apa? Artinya lebih besar daripada brand sebelumnya. Brand sebelumnya XE75DA, kapasitas bucketnya 0,3. Beda selisih cuma dikit, tapi ya lebih besar ini. Intinya gitu. Perbedaannya itu ya salah satunya ya, ukurannya berbeda 0,03. Ukurannya lebih besar ini. Lebar dari bucketnya ini ada di 67 cm lebar bucketnya. Untuk kekuatan bucketnya sama antara ini dan seri sebelumnya yang Plus dan DA itu kekuatannya sama 57 kN kekuatan bucketnya sama. Yang beda ukurannya, ukuran tadi ya beda. Kemudian untuk panjang trek dari depan ke belakang itu ada di 280 cm. Kemudian kalau dari bleednya sini, bulldozernya sampai ke belakang trek sini itu ketemunya 318 cm. Ketinggian treknya ini ada di 60 cm ketinggian treknya. Kemudian untuk ketinggian ground clearance dari body control-wheel-nya ke bawah ini ada di 80 cm, lumayan tinggi ya. Yang lainnya itu ada yang 70, ada yang 75, ini lumayan tinggi 80. Kemudian untuk bagian bawahnya ini, bagian sasis sampai ke tanah itu ada di 40 cm, kurang lebih sama dengan brand yang lain. Kemudian untuk body ya, body control wheel belakangnya ini dari kiri ke kanan, baru aja saya ukur itu di 208 atau 209 cm. Baik saudaraku, saat ini kita di sisi kanannya excavator XE75DA Plus, spion, ada spion, tempat buat grease, ini terus tangki seperti biasa. Ini tangkinya kapasitasnya 130 liter, masih sama seperti seri sebelumnya yang DA, sama-sama 130. Excavator yang lain juga ada yang 130, ada yang 120, ada yang 125, udah tergolong besar lah kapasitas tangkinya ini. Udah mantep pokoknya. Kemudian ada lampunya, lampu XCMG-nya. Ada 3 buah lampu XCMG di sini. Penerangannya excavator XCMG DA Plus ini mantep banget. 3 lampunya kalau seri asli masih ada logonya XCMG gitu. Kalau original asli, original muda saudaraku. Harganya mahal, tapi bawa kualitas yang top. Pak Ngurah, saya tawarin yang baru, gimana yang GA mau nggak? Nggak mau, pengennya yang DA Plus. Karena alasannya yang GA sudah lebih full elektrik, lebih ada elektrik yang lebih tinggi. Ini juga ada elektriknya tapi lebih mudah perbaikannya daripada dibandingkan dengan XAMG 75GA. Kalau di saya, di kita perintis impor alat berat, mau GA, mau DA Plus, semuanya bisa kita handle, semuanya bisa kita beresin. Kalau ada problem, kita bisa backup semuanya. Kita bisa tangani semuanya, kaitan dengan spare part juga kita jualan spare part. Kita bisa backup semuanya kebutuhan dari spare part yang diperlukan, apapun mau seri DA Plus ataupun GA, semuanya kita bisa. Ada attachment breaker, line breaker, semuanya wajib. Excavator dari saya, meskipun di luar negeri nggak ada line breakernya, saya pasangin langsung line breakernya, wajib itu. Karena di line breaker di Indonesia mahal-mahal, jadi saya pasangkan langsung line breakernya. Buat breakeran, nih ada adaptor fast converter untuk merubah. Saya kasihkan bonus adaptor untuk merubah
bucket sama breakernya cepet, cuma berapa detik saja. Tinggal klik gitu aja, beres. Enak. Ya, kita masih lanjut ke bagian ukuran ya, saudaraku. Dari lantai tanah ini ke cabin bagian top, bagian atas sendiri ini tingginya itu 2685 mm. Itu berarti kalau masuk di kelas 20 feet kontainer pasti nggak bisa. Kelas 40 feet yang high bisa, tapi harus ada pelepasan bagian bawahnya, bagian tracknya ya, untuk mau masuk di kontainer. Siapa tahu mau dikirimkan ke Papua, ke Ternate, itu kita harus memikirkan lebar, tinggi, dan lain-lain. Kemudian untuk bucket arm decking force-nya itu kekuatannya di 38 kN. Kemudian untuk panjangnya ini di 6150 panjangnya milimeter. Kemudian untuk maksimum swing speed itu ada 10 rotasi per menit. Terus kemudian maksimum pembuangan, ketinggian pembuangan itu ada di 7085 mm. Kemudian maksimum galiannya, kedalaman penggalian itu ada di 4020 mm. Lumayan dalam, lebih dalam daripada rival brand yang lain. Kemudian untuk travel speednya, untuk dalam mode low itu ada di 2,9 km per jam. Kemudian untuk mode high-nya di 5,4 km per jam. Yang lain cuma 5, ada yang 4,9 gitu. Mantep. Kemudian hydraulic oil tanknya itu ada di, dan sistemnya itu ada di 76 liter. Baik saudaraku, kali ini kita lanjut ke bagian sesi engine ya. Ya, kita cek engine-nya. Ini kita udah kejar-kejaran dengan waktu, udah mau maghrib ini, udah mau gelap. Dari sore tadi sampai sekarang belum selesai perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai keringetan saya. Ya, kita masuk ke bagian engine. Engine-nya seperti ini ya saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi. Engine-nya masih menggunakan engine Kubota. Serinya masih seperti yang lama, masih Bosch pump. Sampai seri GA juga masih Bosch pump. Belum injektor, masih konvensional biasa, normal. Filter udara, solar, rotak, oil filter, dinamo ampere, dinamo starter, recoil radiator, water separatornya di sini. Ya, seperti pada umumnya konvensional biasa nih, mudah untuk perbaikan. Kelebihannya XCMG nih, masih konvensional, mudah perbaikan, tenaganya luar biasa, sudah turbo. Kalau yang lain kan ada yang belum turbo. Ya sebetulnya turbo nggak turbo ya sama aja sih, powernya masih sama-sama oke-nya. Tapi kalau dari masyarakat mungkin ada yang suka turbo, ada yang nggak suka turbo, gitu. Mantep lah. Ini ada solenoid shutdown-nya di sini, masih gasnya masih manual biasa. Kalau yang lain ada yang sudah pakai elektrik. Kayak Yanmar-nya TZCO, Yanmar-nya XCMG 60 GA itu udah elektrik. AC-nya ada di bawah sini. AC. Kelebihan lain di pengalaman saya dan report customer saya, kelebihannya XCMG itu apa? Kelebihannya ada di konsumsi solarnya sangat-sangat irit. Itu unit yang saya impor ya saudaraku ya. Soalnya ada report dari customer saya, Mas Rio, punya saya XCMG-nya kok boros ya, lebih boros dibandingkan dengan brand contohnya Sunny, lebih boros. Setelah saya cek, kita cek semua, ternyata XCMG-nya dari lokal Indonesia. Saya nggak tahu ya memang ada perbedaannya apa, mungkin settingannya mungkin ya. Yang jelas yang keluaran resmi dari sini, konsumsi solarnya lebih boros dibandingkan Sunny. Itu reportnya beberapa customer saya. Saya tanya semuanya sama jawabannya. Tapi tenaganya mantap, tenaganya lebih bagus daripada Sunny. Itu reportnya customer. Udah banyak sekali yang saya tanya kayak gitu. Kalau yang unit yang saya impor dari luar negeri, konsumsi solarnya jauh lebih irit daripada Sunny. Nah, itu kelebihannya. Karena apa? Kalau saya melihat mempelajari ini, RPM-nya cukup 1800 saja, dapat pressure-nya, dapat flow-nya, dapat kekuatannya, dapat kelincahannya, dapat enak banget. Cukup dengan RPM 1800.
Jadi itu yang membuat mungkin ya, itu yang membuat konsumsi solarnya sangat irit. Itu dari luar negeri ya, yang saya impor ya, pengalaman saya kayak gitu. Kalau dari ATPM resmi, reportnya customer saya begitu. Saya udah cek banyak banget memang laporannya kayak gitu semua. Terus konsumsi solarnya berapa? Saya jelaskan lagi. Konsumsi solarnya untuk ekskavator XCMG rata-rata dari seri D, DA, DA plus semuanya kurang lebihnya sama. Dengan full power ini yang saya impor ya, saudaraku, yang saya impor dari luar negeri. Dengan full power, kegiatannya full power loading, terus nguruk tanah itu seharian 7 jam kerja. Konsumsi solar itu hanya 35 liter totalnya 7 jam kerja. Itu sangat-sangat irit, 30-an liter lah berarti. Itu padahal full power. Kalau kita santai-santai nggak ngapa-ngapain bisa 20-an malah. Jauh lebih irit. Kalau merek yang lain kan 40-an rata-rata, 40 berapa, ada yang 40, ada 41, 42, 43, 44, 45 gitu. Yang saya impor dari luar negeri, konsumsi solarnya irit banget, 30-an saja yang jelas. Itu padahal full power. Itu kelebihannya XCMG, yang kekurangannya apa? Kalah dengan brand lain. Dia brandnya di bawahnya. Tapi untuk kesempurnaan unit, saya akui XCMG, bagus, top XCMG memang. Dari pengalaman saya ya, yang saya sampaikan di VT saya, pasti saudaraku kalau memperhatikan, saya pasti selalu jawab gitu. Brand Cina, kesempurnaan unit ada di XCMG kalau dari saya pribadi, dan beberapa customer yang sudah senior saya, mereka punya brand lain selain XCMG, membuktikan untuk brand Cina memang terbaik di XCMG. Untuk overall keseluruhan terbaik ada di, kalau saya, Caterpillar. Mahal harganya. Saya pribadi ya, saudaraku, saya tidak sedang membranding brand manapun tidak. Saya tidak sedang dibayar oleh XCMG, oleh Caterpillar, tidak. Ini saya netral statusnya, jual semua merek, semua brand saya jual. Saya cuma ngasih penjelasan yang saya tahu. Mau dicerna, mau dimasukkan ke hati dan pikiran, mau ditelaah silakan, mau dicuekin silakan, monggo. Ini apa yang saya sampaikan adalah pengalaman dari saya pribadi dan report dari customer senior dari perintis impor alat berat. Gitu ya saudaraku, bobotnya lebih berat daripada brand yang lain, iritnya lebih irit daripada brand yang lain. Ini unit yang saya impor ya, kalau ATPM resminya memang beda. Report dari customer memang beda, lebih boros. Tapi yang jelas ya intinya seperti itulah intinya. Yang saya impor lebih irit daripada brand lain gitu. 30-an liter 7 jam kerja. Mantap. Lanjut, sesi engine-nya sudah kita jelaskan tadi. Engine Kubota, serinya udah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian horsepower-nya juga sudah saya sampaikan tadi, kekuatannya sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke bagian lain, ke sesi pompa. Ini kebetulan sudah maghrib, kita lanjut nanti. Maghrib dulu, setelah maghriban baru kita lanjutkan. Stay tune terus, terima kasih banyak. Baik saudaraku, kita lanjut lagi ya. Ini sudah malam, jam habis maghrib, Isya. Kita lanjut lagi bahas XCMG XE75DA+. Sekarang masuk ke sesi pompanya ya. Yuk kita perlihatkan pompanya. Pompa XCMG XE75DA+, kurang lebihnya masih sama seperti yang seri sebelumnya. DA, unitnya seperti ini bentuknya. Nanti dilihatkan video waktu bentuknya masih seperti ini ya saudaraku ya. Kita perlihatkan lagi detailnya. Ini intake-nya, ini output-nya, ini arah ke akumulatornya atau reducing-nya. Sini ini ada solenoid kura-kura rincian di sini. Juga sudah ada PRV-nya. Ini sensornya di sini. Di bawah bagian belakang sini ada sensor PRV-nya. Ada regulator, port manualnya juga ada untuk pengecekan pressure-nya. Di sini ada EGV, ini EGV-nya. Tempat-tempat spare part, toolbox, terus wiper, air wipernya. Udah sih, itu saja. Lanjut ke sisi kanannya, bagian yang ada akinya. Yuk kita perlihatkan yuk. Sisi bagian sini ini ada akinya aki tunggal. Ya, ini seperti biasa. Radiator, oil coolant, AC. Ini untuk kalau nggak pakai lama bisa dimatikan.
aliran listriknya ataupun untuk arjen juga. Oke. Kunci tersimpan lah. Jadi kita matikan ini, tutup pintunya, terus kunci itu. Mau nyalain nggak bisa. Oke saudaraku, kali ini kita lanjut ke sesi kontrol valve-nya ya. Mohon maaf ini nggak bisa shoot jelas secara detailnya, hanya terlihat seperti ini. Situasi juga malam soalnya. Kurang lebihnya sama seperti seri sebelumnya kontrol valve-nya, tapi sistem hidrolisnya yang jelas menggunakan sistem hidrolis yang baru, konsumsi energinya rendah dan efisiensinya lebih tinggi daripada seri sebelumnya DA. Yang seri sebelumnya itu ada yang warnanya biru. Kalau kontrol valve-nya ekskavator Bapak XCMG warnanya biru, itu mengartikan ekskavatornya seri yang lama. Begitu. Nanti next time kita akan perlihatkan untuk review ekskavator yang XCMG seri sebelumnya yang kontrol valve-nya warnanya biru. Pokoknya kalau warnanya biru itu menandakan ekskavatornya model yang lama. Begitu ya saudaraku ya. Baik saudaraku, saat ini kita lanjut ke bagian sisi dalam kabin yang ditunggu para operator. Dalam kabinnya seperti apa? Bentuknya ya seperti ini, masih kurang lebihnya sama dengan seri DA XCMG XE75DA. Bentuk kabinnya seperti ini, dashboardnya seperti ini, terus sampingnya ini. Ini yang membedakan jelas nih. Handle locknya ini modelnya udah kayak gini, handle locknya. Kalau yang lama itu masih model biasa, putaran biasa gini. Yang lama itu yang seri D, putaran kayak gini itu menandakan yang seri lama itu. Kalau yang terbaru seri DA juga udah kayak gini modelnya. Yang DA ini DA Plus juga masih kayak gini. Yang membedakan lagi XCMG nih, handle bleednya ada di kiri, biasanya kan sebelah kanan. Handle bleednya ini di sini. Kalau untuk yang lain-lain sama, swing, boom, arm sama, track juga sama. Yuk saya lihatkan yuk detailnya yuk. Untuk monitor, sisi monitor sama seperti seri DA, namanya seperti ini. Monitornya yang beda seri terbarunya DA. Ada mode E, beralih ke P, ini P, B tertingginya di P, ini A302 nih saya kode solar model lama seperti ini untuk tampilannya. Masih sama seperti seri DA, bentuknya seperti ini sama ya, seperti seri DA. Untuk gas ini lampu, terus wiper, air wiper, sound, kura-kura kelinci, lengkap di sini ada. Untuk AC-nya di sini masih ada dua knob, ini untuk dinginin, ini untuk lowernya 1, 2, 3. Musik di sini, radio masih kontak manual seperti biasa, konvensional lama. Alhamdulillah ya saudara musik. Nah ini untuk dashboardnya nih, dashboardnya berbeda nih. Kalau dari sisi yang seri D itu beda kayak gini. Seri D beda, seri DA sama kayak gini dashboardnya. Tes biasa mengaduk 4 blower AC itu 1, 2, 3. Di belakang itu ada 4. Soundnya mantap. Soundnya mantap, cakep.
kelebihan lain di XCMG nih, gordennya kesan mewah di dalam kabin. Kalau ngendalin baju atau apa gitu, emergency untuk ketok kaca emergency. Itu sampai malam-malam kempres karena itu gelap. Selamat malam ya saudara, sampai malam kita take video kejelasan detail terkait XCMG hapus siap-siap di sebelumnya. Tracknya bisa dilipat sama dengan DA. Luasan cabin pas banget, posisi atasnya sunroof kalau di mobil. Pandangan mata bisa sampai ke melihat ke trek sisi kanannya. Oke, ikan sih. Baik saudaraku, saya rasa cukup sekian ya. Dari siang menjelang sore sampai malam hari ini saya jelaskan detail terkait dengan review ekskavator dari brand XCMG XE75DA Plus. Rinciannya kalau saudaraku memperhatikan dari depan sampai terakhir paling belakang tadi sudah saya jelaskan detail terkait dengan kelebihannya apa. Kelebihannya ya saya rangkumkan sedikit ya. Kelebihannya yang pertama, solarnya itu irit banget, itu yang paling ditunggu-tunggu. Solarnya sangat-sangat irit untuk brand XCMG. Solarnya sangat irit, powernya bagus, tenaganya mantap, luar biasa. Terus bebannya lebih berat daripada brand yang lain. Terus kemudian gerakannya dapat, flow, power dapat banget. RPM cukup 1800 sudah dapat semuanya, gerakannya udah enak banget. Kemudian kelebihannya banyak jelas. Kelebihannya lagi ya, kelebihannya murah, nggak mahal loh. Harganya lebih murah daripada brand yang lain. Kemudian kelebihannya masih konvensional. Kekurangannya apa ya? Saya kekurangan untuk ekskavator XCMG, brandnya kurang menang. Ya itu, brandnya kurang menang dibandingkan kompetitornya. Nomor 1 di Indonesia paling terkenal, paling dicari orang banyak, rivalnya. Ada brand yang lain lah, gitu. Tapi untuk kesempurnaan unit ini saya akui jauh lebih sip pokoknya. Saya rasa itu semua ya, pokoknya saudaraku sobat perintis yang menyaksikan dari awal sampai akhir pastilah tahu oh berarti kelebihannya ini, kekurangannya ini itu. Jadi kita dari Perintis Impor Alat Berat menyediakan semua ekskavator, semua brand, kita netral ya, tidak sedang membranding ekskavator manapun, kita jual semua merek, kita memberikan review ini berdasarkan penilaian saya pribadi dan customer dan melalui data-data yang saya kumpulkan selama berminggu-minggu. Untuk sebelum saya ambil take video review ekskavator ini, saya pasti ngambil data, cari data di pabrikannya, dari teman-teman saya semua di China, di Indonesia, semua saya cari, saya rangkum semuanya. Kelebihan kekurangannya, data-data yang lain, perbedaannya saya ambil. Gitu ya saudaraku. Jika saudaraku menginginkan ekskavator seperti ini, silakan beli di kami. Harganya sangat-sangat murah, sangat murah, kualitas terjamin. Mau cari ya harga yang murah pun, harga 300-an juta, murah, tapi nggak murah itu kita lah yang terbaik. Itu ada di belakang kita, itu ada XCMG-nya, seri yang murah-murah itu ada. Ini juga tetap murah di pandangan orang yang mengerti ekskavator, pasti murah. Ini HM-nya masih original, sangat-sangat rendah, original. Tarik kayak gini ya sulit. Ini HM-nya kalau nggak salah 1000 persis. Tarik yang kayak gini itulah yang sulit. Tapi kalau tarik yang HM-nya banyak itu udah banyak. Ini masih 1000 original, tidak saya apa-apain ini. Pokoknya. Terus kalau beli di kita, saya pastikan betul untuk spare part ya, spare part, terus kaitan dengan mekanik kalau ada problem, tim kita profesional, semuanya kita bisa backup.
spare part Bapak butuh spare part apapun, nggak usah takut kalau beli ekskavator di kita. Saya backup Bapak butuh spare part apapun, mau controller, mau seal, mau roller, mau kuku bucket apapun kita ada. Semuanya bisa kita backup. Kalau ada problem di ekskavatornya Bapak, mekanik kita Perintis Impor Alphard pasti membantu, nggak mungkin nggak. Kalau sampai mekanik saya nggak bisa perbaikan ekskavator Bapak saya ambil, saya tuker lagi, dan tuker ekskavator yang lain. Gitu ya saudaraku. Terima kasih banyak atas waktunya sepanjang hari ini. Sambil ngantuk-ngantuk Bapak dengarkan suara saya yang agak cerewet ini, tapi ya nggak apa-apa. Backgroundnya jelek, saya minta maaf. Yang penting ilmu dan materi yang Bapak dapatkan untuk video kali ini bisa Bapak serap, bisa Bapak nikmati dan pahami untuk menambah pengetahuan lagi yang mendalam terkait dengan mini ekskavator. Gitu ya saudaraku ya, saya rasa cukup sekian, nggak ada lagi tambahan. Jangan lupa ya saudaraku untuk follow akun media sosial dari kami, ada 3 ya. Sekali lagi follow akun media sosial dari kami ini 3, Perintis Impor Alat Berat, like, subscribe, dan follow ya saudaraku. Terus loncengnya jangan lupa dinyalakan. Gitu ya saudaraku. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita ini hanya seorang perintis, bukan pewaris. Salam perintis.